Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syani wa daraji. Kajian kita pada minggu yang lalu sampai di halaman 196, di mana salah satu di antara tujuan daripada amal ibadah kita yang disebut dengan ikhlas adalah yaitu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap negeri akhirat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana khalisan wabtaghi bihi wajhahu. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tiada menerima segala amal kecuali ikhlas dan mengharap ridhanya saja. Jadi salah satu di antara kriteria ikhlas tadi, sebagaimana minggu yang lalu dikatakan bahwasanya di dalam hati kita itu ketika kita melakukan ibadah ada perasaan bahwa kita ini ditolongi oleh Allah Ta'ala. Maka kita disuruh membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. At-tabarri minal hauli wal quwati. Kita mengakui bahwa kita tidak ada apa-apa kecuali hanya pertolongan Allah Ta'ala. Nah, lalu di antara penjelasan para ulama yang dimaksud dengan ikhlas adalah berdasarkan hadis Nabi ini, illa ma kana khalisan wabtaghi bihi wajhahu. Amalnya itu ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, coba kita perhatikan di situ kata wabtaghi bihi wajhah. Ini kita etikat kita ahli sunnah wal jamaah, ada kata wajhah itu kan asal katanya muka. Masa kita mengharap muka Allah Ta'ala, kan tidak mungkin. Nah, lalu diartikan oleh para ulama, yang dicari itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menisbahkan Allah Ta'ala itu punya batang tubuh. Kalaupun ada ayat-ayat yang mengatakan misalnya yadullah fauqa aidihim, kalau diartikan harfiah secara bahasa Arab, kata demi kata, maka artinya tangan Allah. Berarti Allah Ta'ala punya tangan. Nah, itu salah dalam etikat Asy'ariyah. Walaupun ada kata-kata di belakangnya pengikat. Misalnya Allah Ta'ala punya tangan tapi tidak sama dengan makhluk. Logikanya tetap punya tangan walaupun beda dengan makhluk. Nah, itu paham itu tidak benar. Lalu diartikan kekuasaan. Kekuasaan Allah Ta'ala di atas segala kekuasaan daripada makhluk. Ya, almarhum tuh guru Zuhdi ujur sidin, bila kita orang bungol nih nak beramal kadang alih-alih niatnya, umpama ditanya orang kenapa pian sembahyang, mudahan Allah Ta'ala ridha, sudah, yang dicari itu aja. Kenapa nuntut ilmu, mudahan Allah Ta'ala ridha. Kenapa begawi mencari nafkah, mudahan diridai oleh Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahwa orang yang beramal itu terbahagi atas 3 bahagian. Orang yang beramal karena takut siksa daripada Allah Ta'ala. Orang yang beramal karena semata-mata melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan mengharap ridhanya saja. Kalau tadi yang pertama itu orang yang beribadah atau beramal karena takut lawan siksa Allah Ta'ala. Yang kedua kada
Dia beribadah, melaksanakan perintah, tapi ada ujungnya lagi, mengharap ridanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sepaling afdal amal. Dan orang yang beramal karena riya dan menuntut jabatan dan pangkat daripada manusia, inilah sejahat-jahat amal. Jadi ada tujuan lain dah. Kemudian hikayat daripada Ikrimah bahwa ada seorang laki-laki melewati sebatang pohon yang disembah oleh manusia dan dijadikan sebagai tempat memuja Tuhan mereka. Manakala ia melihat akan yang demikian itu, maka marahlah ia dan bersegera mengambil kapaknya dan berniat memotong atau menebang pohon yang disembah itu. Manakala sampai di tengah jalan, bertemulah ia dengan iblis laknatullahi alaih atas rupa anak Adam. Ada pohon-pohon kayu ganal. Dijadikan sebagai sarana wadah menyembah, dijadikan sesembahan. Jadi ada seseorang hamba Allah Ta'ala melihat ini, marah dia. Diambilnya kampak dengan niat dari rumah, menebang pohon tuh, ditebangnya. Tapi yang menjadi permasalahan itu iblis ini pula lalu menyerupa manusia. Ya kan iblis setan itu kan qadirun ala tasyakkul, ada kemampuan untuk berubah wujud. Nah, atas rupa anak Adam, berupa manusia, dan bertanya, hendak kemanakah engkau ini? Maka ujar laki-laki itu menjawab, aku hendak memotong atau menebang pohon yang dijadikan Tuhan itu. Menebang pohon yang dijadikan sesembahan. Dan aku sudah bersumpah akan memotongnya. Maka iblis berkata, apa perlunya engkau memotongnya? Uji iblis, apa aja kehendak kamu memotong pohon? Ya. Pulanglah dan tinggalkan saja pohon itu. Ini di satu sisi ada baiknya kalau bisa berkomunikasi dengan iblis. Tapi bilanya kurang ilmu, nah ada bagusnya. Ada salah satu hamba Allah Ta'ala beribadat. Salah satu ibadahnya luar biasa, kada pernah umpat macam-macam. Tapi di dalam ibadah yang dia lakukan tuh ada niat hendak bertamu lawan iblis. Kan ada tujuan lah. Akhirnya iblis mempengaruhi. Ujar si iblis, ikam ini berdua bedang sanak. Tuh lihat ading kam tuh nah, nyaman hidup kada beraturan. Apapun bentuk kejahatan gawe terus. Ada ikam ini menyusahkan diri. Beribadah terus dah. Uji si iblis, aku melihat umur kamu tuh 60 lebih. Percaya pula dia nih. Jadi ujar si iblis, 60 lebih nah aku melihat nah, mereka mau hendak kubukakan nah. Dilihat pula, kelihatan di atas tulisannya lebih 60 umur deh. Nah sekarang kan pikir ujinya, berapa puluh tahun dah umurmu habis untuk ibadah aja. Kada pernah ikam umpat-umpatan menikmati kenyamanan dunia. Coba umpama dibuat rencana. Jadi orang biasa ini kan schedule-nya coba. Dibuat, di planning 20, 40,
Nah, mun sudah umur 40 gini kan bertobat lagi. Ujir iblis teh. Apa pepatah Betawi mengatakan? Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batuknya. Di waktu anom puas-puasin, sudah tua. Nah, hujan ibu jujur deh. Jadi usia tadi baru jalan 35 ke atas. Nya kok 60, 40 jago belum. Labuham terpengaruh. Kenanya nyaman dia bertobat ya. Nah, merencana akan kaina nyaman dia bertobat tuh. Akhirnya saran iblis ini masuklah. Lalu dari atas tempat peribadatan tuh hendak turun dari tangga. Nah sementara nangdang sanak nih nah gawian nih kada tahu urusan, kada tahu siang malam mabuk tuh terus mabuk macam-macam gawian maksiat. Tiba-tiba sadar nyamannya dang sanakku seikong tuh ibadahnya kada pernah bermaksiat. Ya Allah untungnya ini aku nih kayak apa nasib kena. Tapi kan dia bertamuan iblisnya kan ada. Aku nak bertobat aja bah. Aku nak bertobat datangi kakakku dang sanakku tuh. Jadi nang maksiat berlewasan ini ada sadarnya dapat hidayah dari Allah Ta'ala, hendaklah bertobat, hendak mendatangi dang sanak nang ahli ibadah nang spesial di tempat yang tinggi tadi. Jadi nang di bawah nih hendak naik mendatangi dang sanak karena pengaruh masih minuman tuh kan masih ada, berjalannya agak goyang-goyang lah. Yang di atas tadi hendak turun, nah di bawah naik, di tengah tangga tahangkup berdua nih, gugur mati berdua. Apa putusan Allah Ta'ala melalui malaikat? Nang ahli ibadah tadi dimasukkan ke dalam neraka, nang tadi maksiat nah hendak bertobat, diampuni dosanya, dimasukkan dalam surga. Nah intisari dari cerita ini apa? Jadi mau beribadah jangan tujuan macam-macam tuh. Kalau Pak hendak melihat iblis, melihat ini itu kada bagus karena kalau kita kurang ilmunya. Sudah? Napa ya? Ibadah kita kawa beribadah itu syukuran sudah. Kita dari rumah berangkat alhamdulillah Allah Ta'ala nolongi aku sampai ke ke musalla. Sembahyang maghrib, baca ratibul atas, duduk pula mendengarkan sampai isya kena. Pulik ke rumah alhamdulillah. Napa kabalasan kan usah dilihat-lihat. Yang jelas kita dudukakan diri kita di dalam mensyukuri daripada nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang tadi hendak berniat menabang pohon tadi bertamu lawan iblis, akhirnya apa yang terjadi? Maka bermukhasamah atau berdebat. Jaka bahasa kita ini bertengkar lah. Maaf jika macam-macam urusan gawi yang lainnya bah, yang mengganggu pohon tak. Kada ujarnya, ini pohon harus ditebang. Berdebatlah ia dan bergulatlah dengan iblis dan laki-laki itu sehingga ia sanggup mengalahkan iblis sebanyak 3 kali. Menang 3 kali, 3 ronda menang. Dilawan iblis deh. Apa kekuatannya? Karena masih ada tujuan lillahi ta'ala, betul-betul dia adalah mengharap ridha Allah Ta'ala, hendak mencegah kemungkaran yaitu menebang pohon yang dijadikan sesembahan. Manakala iblis lemah daripada mengalahkannya, maka ia berkata, pulanglah ulihmu, aku akan memberi kamu 4 dirham setiap harinya. Dalam riwayat lain disebutkan, ini berdamai kisahnya nah. Udah kamu pulang aja bah. Kada usah menabang pohon tok. Sebagai kompensasi nah, gantinya apa? 4 dirham setiap hari kau buka sejadah ada mas itu. Terpikiran tak? Tak ada nong kayak ini weh. Asal habis sembahyang buka sejadah 4 dirham ada. Nah, lumayan kan? Dan laki-laki itu berkata, apakah itu benar-benar engkau perbuat?
Bahasa kita nih, bujur kan ikam nih. Iblis ditanya. Maka iblis menjawab, iya. Iblis, ayo bikin persetujuan. Maka maka laki-laki itu pulang ke rumahnya dan tiada meneruskan niatnya untuk memotong pohon yang disembah tadi. Dan setiap selesai daripada sembahyang, ia membuka sajadahnya, maka ia mendapatkan 4 dirham setiap harinya. Sehari aman, 2 hari, 3 hari. Iblis pengkalawasan habis bangkrut aku. Udah diakalinya juga. Akhirnya. Nah, kejadian seperti itu terjadi sampai 3 hari. 3 hari saja. Dan pada hari-hari sesudahnya tidak didapatnya lagi dirham yang dijanjikan oleh iblis laknatullah alaih itu. 3 hari aja iblis aku ada duit nek. Berapa jumlahnya? 3 kali 4, 3 kali berapa? Berapa dirham tadi? 3 dirham loh. 4 dirham sehari, 3 hari 12 lah. Pas hari yang keempat kada ada. Hari yang kelima kada ada. Hari yang keenam kada ada. Timbulam. Nah, didustainya aku nih. Bawam turun parang kampak teh. Tapi niatnya lain sudah. Kada lagi niatan nabang pohon tadi karena ada niat dia ini mendustai aku. Nah, maka manakala ia tiada menerima dirham lagi, maka bersegeralah ia mengambil kampaknya dan menuju pohon yang disembah oleh manusia itu untuk dipotongnya. Tetapi di tengah jalan ia dihadang oleh iblis laknatullahi alaih atas rupa manusia dan berkata, ujar iblis, hendak kemana engkau ini? Dan ia menjawab, aku hendak memotong pohon yang dijadikan sesembahan oleh manusia itu. Maka iblis berkata, pulanglah olehmu karena engkau tiada sanggup untuk memotongnya lagi. Maka terjadilah pertengkaran antara iblis dan laki-laki itu, maka bergulatlah ia dengan iblis sehingga ia dapat dikalahkan oleh iblis laknatullahi alaih sebanyak 3 kali. Jadi iblis nih tahu rasanya gantian lah. Sampai 3 ronda kalah terus. Maka heranlah ia akan yang demikian itu. Maka iblis berkata, ujar iblis, seandainya engkau kumpulkan seluruh kekuatan kamu dan kawan-kawanmu, niscaya engkau tiada sanggup mengalahkan aku. Niatnya karena keluarnya engkau yang pertama itu karena Allah Ta'ala. Dan keluarnya engkau yang kedua ini niatnya karena tiada engkau dapat lagi dirham di bawah sajadahmu. Nah, jadi kita ambil intisarinya. Ujar iblis, kamu tahu kada? Yang pertama semalam kamu kalah, kamu menang. Itu niatmu lillahi ta'ala. Tapi yang kedua ini, kenapa bisa kalah? Ikam keluar rumah bawa kampak itu bukan niatan lillahi ta'ala tadi. Kenapa? Ikam sarik gara-gara kada diberi duit lagi. Kada ada lagi ditaruh duit di bawah sejadah. Nah ini kita harus bisa jernih dalam menyikapi permasalahan. Jadi kita kadang-kadang ya menyikapi segala macam bentuk maksiat ataupun kemungkaran-kemungkaran, maka kita harus betul-betul menempatkan pada posisi yang tidak keluar daripada batas-batas syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Jangan karena kenapsuan. Orang cuman mengambil sandal dipukuli sampai lingsak-lingsak berbincul-bincul. Berapa sandal tuh? Ya, bukan kita yang menghakiminya. Dan kemudian hikayat lagi telah menyebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Hasawi rahimahullahu taala di dalam kitab Tasbitul Fuad bahwa datang seorang laki-laki kepada Al-Habib Sayyid Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala untuk meminta izin membangun masjid. Ini dulu pernah ulun bawa khutbah di Masjid Al-Kausar. Cerita ini dibuat di dalam kitab Al-Hikayatul Yamaniyah. Al-Habib Abdullah ibni Alawi Al-Haddad didatangi oleh seorang pedagang, bawa duit banyak. Bib, alhamdulillah Bib, mulai dari muda menabung, ini sudah terkumpul duit hendak bangun masjid. Nah, ujar Habib Abdullah, alhamdulillah, luruskan dulu niatmu, baru bangun masjid.
Nggih Habib, sudah lurus. Ujar si Habib Abdullah, bawa sini duitnya. Setelah kau serahkan duit ini, kau dapat pahala membangun masjid. Cuman duitnya ini aku yang pegang. Anakku bawa makan anak biniku kah? Anakku bawa pelesiran kah? Tapi aku jamin kau dapat pahala membangun masjid. Mau kada? Wah Bib, kada bisa Bib kalau begitu. Nah ujar sidin, kada usah membangun nih Kang. Ini. Nah, kita baca aja. Maka berkatalah radhiyallahu taala anhu, jika niat engkau ikhlas untuk membangun masjid, maka kami tiada mampu untuk menolaknya. Tetapi jika niat engkau tiada ikhlas untuk membangunnya, maka janganlah engkau perbuat itu. Jangan kau perbuat membangun masjid itu. Maka berkata ia, niatku ikhlas. Maka berkatalah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, lihatlah olehmu, seandainya niat engkau ikhlas dan engkau bersusah payah untuk membangunnya, dan engkau keluarkan harta yang banyak, tetapi manakala sudah sempurna bangunannya bangunan masjid itu, maka masjid itu dinisbahkan kepada orang lain selain daripada engkau. Dikata orang Masjid Fulan bin Fulan, dan masyhur nama masjid itu selain nama engkau, dan nama engkau tiada disebut atau dinisbahkan sedikit pun. Apakah nafsu engkau menerimanya atau menolaknya? Ini pada cerita yang ketiga, ada orang yang membangun masjid. Ujar Habib Abdullah, sini kami membangunkan. Tapi ingat, setelah masjid terbangun selesai, kami bentuk panitia. Nama masjid pun tidak ada menyinggung-nyinggung nama ikam. Panitia pun kau kada kami buat. Kada dibuat sama sekali. Bahkan nama masjid itu pun kada ada menyinggung nama keluarganya, nama orang lain pula. Bahkan masjid ini masyhur. Nah ujar Habib Abdullah, ikam siapa dah? Coba misalnya lah, kita ini besi duit bangun masjid sorangan, kita suruh ke panitia. Tiba-tiba begitu pembentukan takmir masjid, panitia masjid, dikabari rongin kada kita nih. Tuh kira-kira tuh amun ada tegerunum di hati, bepala bener sidan jadi kada tahu kalau ini. Jadi ujar Habib Abdullah, serahkan duit itu, kau dapat pahala membangun masjid, dapat pahala orang beribadah di dalam masjid. Tetapi setelah masjid itu terbangun, kami tidak membuat ikam, kami tidak membuat namamu. Bahkan dalam susunan pengurus pun kau tidak pernah disebut. Kada pernah juga diumumkan sumbangan masjid ini duit ikam, kada. Lalu ujar Habib Abdullah, bagaimana pendapatmu? Maka ia berpikir sebentar kemudian berkata, tiadalah menerima nafsuku dengan yang demikian itu. Maka berkatalah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, tinggalkanlah olehmu karena niat engkau tiada ikhlas. Nah, di dalam kelanjutan cerita itu ada seorang hamba Allah Ta'ala datang mengumpulkan duit, mulai dari dia bujangan sampai dia sudah berkeluarga, terkumpullah duit datang kepada Habib Abdullah Al-Haddad, kepada Habib, ini duit ulun nak bangun masjid. Diujilah oleh Habib Abdullah Al-Haddad dengan ujian yang sama. Sini duitnya aja sini. Masjid kami bangun. Kau dipastikan dapat pahala membangun masjid, dapat pahala orang beribadah di dalam masjid. Cuman serahkan duitnya. Kami bangun masjid, namanya pun kami membuat sendiri. Panitia kami bentuk, kau tidak kami buat. Bahkan tidak kami sebut-sebut. Bagaimana sikap ikam? Ujar Habib, ujar nang si menabung duitnya. Nah itu Habib nangko katuju, kada merepotkan aku. Ujar Habib Abdullah, Pak, ayo kita bangun sama-sama. Nah kita hati-hati. Dan kita jadi ketua musala, ketua masjid, ketua madrasah, ketua pondok. Ibu kita nih berjuang berhimat, tiba-tiba di tengah jalan digeser orang. Sangguplah kada bersuara. Ada. Mun sangka dapat Beh bubuhannya tuh tinggal nang nyamannya benam, kada tahu siapa beheri. Nah, iya lah. Nah mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah. Kalau ada hal-hal semacam itu jangan sampai terjadi.
Bismillah aja. Sudah masanya aku kada lagi dipakai orang, udah. Ya, yang paling ngalih itu nang kita itu berbuat baik loh. Datang ya, kita bantu orang nih. Tiba-tiba pas suatu saat kita memerlukan bantuan orang tuh, inya kada kau membantu. Nah, Mbah Jawa ini nyaman naik. Sudah berduit, bahari datang ke sini naik ke rumah siapa? Aduh. Nah, maka ujar Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dibatalkan pahala sedekahmu dengan apa? Dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Mbah jen mung kada seorang dulu tuh membantu manakawa. Nah, itu habis pahalanya ya. Pahala kebaikan yang kita sumbangkan tuh menjadi habis. Kemudian kelanjutnya berkata Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, wallahu alam.